Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak raya? Mudah-mudahan sehat. Balik deh di segmen masalah lu, bukan masalah gua. Jadi di segmen ya saya akan mulai aya ber aya berita duka di Bandung, kota di mana orang digedekeun nya sekolah di ditu. Sapenepi sempat gawe di Bandung. Eh, turut berduka cita atas meninggalnya Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik di segmen masalah lu bukan masalah gua iya. Di tahun 1868 lampu lalu lintas pertama kali dipasang di London. Wah, berarti lampu lalu lintas lebih kolot di urang ya. Terus di tahun 1888 penandatanganan Traktat Paris mengakhiri Perang Amerika Spanyol. Spanyol mengakui kemerdekaan Kuba dan menjual kekuasaan atas Guam, Filipina, serta Puerto Rico kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar. Duit kabeh gitu sih. Perjanjian kontroversial ini merupakan subjek perdebatan dalam Senat Amerika Serikat selama musim dingin 1898 sampai 1899 dan dia disetujui 6 Februari 1899 oleh sebuah pilihan tunggal dengan margin 52-27. Senat harus menyetujui perjanjian dengan 2/3 mayoritas hanya dengan 2 Republikan menentang. Menurut perjanjian tersebut, Amerika membayar Spanyol sebesar 20 juta US dollar untuk kepemilikan Guam, Puerto Rico, dan Filipina yang telah berpikir untuk membebaskan diri mereka dari pemerintahan kolonial yang kemudian memerangi Amerika Serikat dalam Perang Filipina-Amerika. Puerto Rico dan Guam juga di bawah kuasa Amerika dan Spanyol. Melepas klaim terhadap Kuba, kekalahan ini menutup kekaisaran Spanyol dan menandakan awal periode kekuasaan kolonial Amerika Serikat. Wow. Lanjut di tahun 1801 penganugerahan penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Swedia pada peringatan 5 tahun wafatnya sang pemerkasa penghargaan tersebut Alfred Nobel. Penghargaan Nobel Award. Lanjut di 1836 Edward ke-8 menandatangani surat abdikasi menjadi satu-satunya raja Inggris yang secara sukarela mengundurkan diri dari tahta. Oh, Inggris ki asal nama kulalakinya. Ayeuna we kadieu ku awewe. Lanjut di tahun 1838 Flying Chat, lagu kebangsaan Thailand diciptakan oleh Peter Veit. Di 10 Desember 1948 Universal Declaration of Human Rights diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Jadi Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa di Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM, yang menyusun deklarasi ini mengatakan, ini bukanlah sebuah perjanjian, ini mungkin akan menjadi Magna Carta Internasional. Lanjut di tahun 1857, Permina anu ayeuna jadi Pertamina nya. Perusahaan minyak milik Indonesia. Sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global GOPE di tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapus pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1057 MBSD. Pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.850 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1968. Direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014, Karen Agustiawan, yang dilantik oleh Menteri BUMN Sopyan Jalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut yang lama Ari Hermanto Sumarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sebagai sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia. Karen Agustiawan mengundurkan diri sebagai Dirut pada 1 Oktober 2014 dan menjadi dosen guru besar Harvard University, Boston, Amerika Serikat. Selanjutnya, 28 November 2014, Presiden Jokowi memilih Dwi Sucipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Ia menggantikan Karen Agustina yang mengundurkan diri. Wow. Lanjut di tahun 1868, perampokan 300 juta yen berlangsung di Tokyo. Wow. Perampokan 300 juta yen adalah sebuah pencurian tunggal terbesar dalam sejarah Jepang. Pada masa itu peristiwa tersebut terjadi 10 Desember 1968 di Tokyo, Jepang. Setengah abad kemudian kasus tersebut masih belum terpecahkan. Wow. Empat karyawan cabang Kokubunzi dari Nihon Shintaku Ginko membawa 284 juta
500 yen atau setara 817,520 pada tingkat nilai tukar di tahun 68 memakai kendaraan perusahaan. Kotak-kotak metal tersebut berisi bonus untuk para karyawan pabrik Toshiba di Fushu. Mereka diberhentikan di jalan sebelah penjara Fushu, Tokyo oleh seorang perwira muda berseragam memakai motor polisi. Perwira polisi tersebut memberitahukan mereka bahwa rumah manajer cabang mereka meledak dan meraih menerima peringatan bahwa dinamit telah ditanam di mobil pengangkut tersebut. 4 karyawan keluar dari kendaraan tersebut sementara perwira tersebut merangkak ke bawah mobil untuk menemukan bom. Beberapa saat kemudian para karyawan melihat asap dan api di bawah mobil tersebut saat perwira tersebut merangkak keluar. Berteriak bahwa kendaraan tersebut bakal meledak. Saat para karyawan mundur ke tembok penjara, perwira tersebut masuk ke mobil dan membawanya pergi. Oh, Bagong. Rapokna pura-pura jadi polisi. Wow. Lanjut di tahun 1880, pelaksanaan kremasi jenazah John Lennon. Lah, mautnya kan tanggal seorang tanggal 8 gitu. Terus di tahun 1880 di tahun 2010 permainan Cut the Rope Holiday Gift dirilis. Permainan naon ya? Cut the Rope adalah seri permainan fisika berbasis permainan video teka-teki yang dikembangkan oleh Jeff Taleb untuk beberapa platform dan perangkat. Permainan ini terdiri dari Cut the Rope asli yang dipublikasikan oleh Shilingo. Loba Cut the Rope Holiday Gift, Cut the Rope Experiment, Cut the Rope Time Travel, Cut the Rope Pop 2, Cut the Rope Triple Treat. Tujuan dari permainan Cut the Rope adalah untuk memberi makan permen kepada makhluk hijau kecil bernama Om Nom sambil mengumpulkan bintang. Pada Maret 2014, permainan Cut the Rope telah didownload lebih dari 500 juta kali. Wow. Ya, saya pernah main dia nya. Aya sih meureun di Play Store. Terus di tahun 2013, ganja mulai dilegalkan untuk tumbuh, diperjualbelikan dan dikonsumsi di Uruguay. Wow. Ya, meren segitu wae baraya peristiwa-peristiwa di tahun-tahun ketukang. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.